Sebelumnya perkenalkan, aku Firman dari 34. Kita masuk 24 maaf. Udah mulai mabuk juga. Ini kita masuk ke bagian cerebellum sama medulla spinalis. Cerebellum itu berada di mana? Posterior dari truncus cerebri ya. Berarti dia ini ada di bagian belakang kita. Dari fascia exterior, dari bagian eksterior dari cerebellum ini bisa kita lihat apa aja. Ada hemisfer kanan, hemisfer kiri sama hemisfer kanan. Hemisfer kanan dia ini akan digabungkan satu sama lain sama kiri oleh struktur yang ini. Ini disebut sebagai vermis ya. Falx cerebri itu ada di yang menghubungkan antara hemisfer dari cerebrum. Kalau yang dari cerebellum, dia ini akan dihubungkan oleh falx cerebelli. Tapi kalau yang menghubungkan antara hemisfer, jadi kalau falx cerebelli ini yang bagian internal. Tapi kalau di bagian eksternal yang kelihatan di sini ini disebut sebagai vermis. Dari hemisfer ini sendiri, ini kita bagi lagi menjadi 3 lobus. Ada yang lobus posterior, ada yang lobus anterior, sama ada yang lobus flocculonodularis. Lobus posterior itu yang mana? Yang ini, yang besar. Terus yang lobus anterior itu ini, di atasnya. Yang di sini yang akan menghubungkan antara truncus cerebri sama cerebellum ini adalah lobus flocculonodularis. Terus yang bagian sini, ini ada suatu lekukan. Ini disebut sebagai sulci cerebelli. Sulci cerebelli. Terus yang karena sulci cerebelli ini membentuk kayak lekukan, dia ini akan membuat ada suatu gundukan. Nah, gundukan yang kayak membengkak kayak gini, ini disebut sebagai folia. Folia dari cerebelli. Coba dibuka yang raunum, yang cerebellum. Kan kita sudah masuk yang eksternanya ya. Kita masuk yang bagian internanya. Kalau yang interna dari cerebellum, ini kita bisa temukan ada 4 nukleus dari cerebellum. Ada apa aja? Dari paling medial. Coba F, G, E, D. Fastigial. Terus G, globosus. E-nya emboliformis. Terus D, dentatus. F, G, E, D. Fungsinya itu buat pengatur dari keseimbangan kita. Contoh, cerebellum ini kan fungsi utamanya adalah untuk mengatur gerakan-gerakan yang tidak kita sadari kan. Gerakan-gerakan yang tidak kita sadari seperti misalnya kalau aku berjalan nih, tapi cerebellum ini rusak, nanti jalanku ini nggak beraturan, bisa mandek-mandek atau bisa goyang-goyang kayak gini. Intinya adalah aku ada kerusakan ketika berjalan. Nah, itu disebut sebagai ataksia. Nah, cerebellum ini merupakan suatu relay point atau suatu stasiun di mana tiga sistem saraf kita, 3 dari sistem indera kita itu bergabung. Ada mata, ada dari keseimbangan, sama ada yang proprioceptif. 3 ini dia akan bergabung dari cerebellum untuk kita itu gerakannya menjadi normal. Ada lagi contoh lagi nih. Kalau aku mau mengambil HP-ku, reset. Nah, berarti itu ada suatu gangguan pada cerebellumku juga. Terus misalnya kalau aku ada tremor, ini kan berarti ada gangguan pada bagian cerebellumku karena gerakanku itu enggak halus. Jadi dari cerebellum ini fungsinya adalah untuk memperhalus gerakan kita secara tidak sadar. Oke. Dari nukleus fastigial, dari nukleus globosus, nukleus dentatus, sama emboliformis. Diam ya. Dari nukleus fastigial, dia ini akan membawakan saraf dari keseimbangan vestibulum ke cerebellum. Berarti dia akan membawa tractus vestibulocerebellaris. Dari tractus vestibulocerebellaris, dia ini akan merelay ke nukleus fastigial. Terus dari nukleus globosus sama emboliformis, dia ini akan membawakan tractus dari medulla spinalis, spinocerebellaris. Fungsinya itu buat apa? Yang tadi aku sebutkan, tonus otot. Motoriku bergetar, tremor, terus meleset gitu, dysdiadokinesia gitu. Untuk nukleus globosus sama emboliformis. Untuk nukleus dentatus, dia ini akan berfungsi buat menilai dari cerebrum ke cerebellum. Berarti tractus cerebrocerebellaris. Ulangi lagi, nukleus fastigial keseimbangan, vestibulocerebellaris, vestibulum ke cerebellum.
nucleus globosus sama emboliformis dari spinal cerebellaris buat tonus otot. Terus kalau yang nucleus dentatus yang gede yang tidak beraturan dari cerebro ke cerebellum, cerebro cerebellaris. Fungsinya itu buat sebagai relay station sih tepat. Jadi misalnya kalau otak ini mau memberikan sinyal buat menggerakkan tangan, dia ini akan meminta konsultasi dulu ke cerebellum supaya dia ini akan dibawa lagi ke talamus dan akan dibawa ke tangan kita. Gitu. 3-4 nukleus dari cerebellum nuclei. Terus yang melumpuhkan kayak pohon-pohon ini di bagian cerebellum ini disebut sebagai apa? Arbor vitae. Hafalkan ya karena tahun lalu keluar di responsif. Terus di bagian sini ini merupakan suatu penghubung di mana cerebellum itu akan terikat ke truncus cerebri. Jadi yang kusebutkan juga tadi, truncus spinal cerebellaris, vestibulus cerebellaris, cerebro cerebellaris, dia ini akan melalui suatu struktur ini disebut sebagai pedunculus cerebellaris. Pedunculus cerebellaris ini dia ini akan menghubungkan cerebellum ke truncus cerebri. Truncus cerebri ini ada apa aja? Ada mesencephalon, ada pons, sama ada medulla oblongata. Pedunculus cerebellaris ini juga dibagi jadi 3. Ada yang superior, medial, sama inferior. Kalau menurut dari truncus cerebri dari paling atas sama bawah kan mesencephalon, pons, sama medulla oblongata. Berarti yang pedunculus cerebellaris superior dia ini akan menghubungkan antara mesencephalon sama cerebellum. Yang median dia ini akan dihubungkan dengan pons sama cerebellum. Inferior dia akan menghubungkan antara medulla oblongata sama cerebellum. Gitu ya. Oke, mudah. Mantap. Itu yang cerebellum sudah. Kita masuk ke medulla spinalis. Medulla spinalis ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Nervus spinalis ini ada berapa pasang? 30? 31 ya. Cranial nerve ada berapa? Ya. Nervus cervicalis 8. Kalau yang torakal ada 12. Lumbal ada 5. Terus sakral ada 5. Totalnya ada 31. Terus yang di sini ada pembengkakan. Ya, mantap. Intomesensia. Dari mana sampai mana? Dari kelas 1 sampai 5 atau 4. C3 ya? C3 sampai T2. Puncaknya di C6. Karena 3 kali 2 6. Mantap. Yang intomesensia lumbalis itu dari T 10 sampai L2. 10 tambah 2 12. Puncaknya gitu. T12 puncaknya. Cara dongok sih tapi ya enggak apa-apa. Nah, di sini kita bisa lihat ada spinal nerve yang keluar ya. Ini ada 31 juga masing-masing keluar di kanan sama kiri. Nah, tadi disebutkan bahwa dari spinal nerve ini ada 31 pasang. Nah, puncaknya di sini. Di sini ada suatu pembesaran yang disebut sebagai conus medullaris. Conus medullaris ini setinggi skala topi VL12. Terus yang di bagian bawahnya ini ada suatu serabut-serabut saraf yang keluar. Ini disebut sebagai cauda equina, kayak surai kuda ya, kayak surai kuda. Namanya disebut kayak gitu. Panjangnya dari mana sampai mana? Dari berarti bawahnya dong. Kan conus medullaris ini paling akhir dari medulla spinalis. L2 kan ini. Berarti kalau cauda equina dari L3 sampai S5. Ada juga yang sebut L2 sampai S5, tapi sama aja sih. Kalian udah masuk ke menial sign belum? Meningeal sign. Udah ya, pas semester. Itu yang namanya pemeriksaan Brudzinski sama Kerr. Nah, itu buat memeriksa apa sih? Pasien ini menderita meningitis. Kalau misalnya meningitis, dia itu di cairan cerebrospinalnya ada tanda-tanda kayak peningkatan dari bakteri. Kan meningitis itu inflamasi ya. Berarti ada patogen yang ada di dalam CSF. Nah, berarti kalau misalnya kita mau memastikan ada bakteri apa tidak, itu kita harus mengambil dari cairan cerebrospinalnya. Itu nama prosedurnya adalah lumbar puncture atau spinal tap. Itu di mana? Di L3 bisa, di L4 bisa.
L3, L4 itu biasanya sekitarnya. Itu spinal tap. Terus yang bagian secara keseluruhan ya sudah ya kalau medulus spinalis. Sekarang kita lihat yang di bagian sini. Medulus spinalis itu dibagi menjadi dua, ada yang substansia alba di bagian tengah sama ada substansia alba di bagian luar, substansia grisea di bagian dalam. Substansia grisea itu dibagi menjadi dua, ada yang conus posterior, cornu posterior sama ada yang cornu anterior. Yang posterior itu disebut sebagai membawa saraf dari afferent. Kalau yang cornu anterior ini dia akan membawa saraf efferent. Kalau mau hafal itu hafalkan DAVE, D-A-V-E, dorsal afferent, ventral efferent gitu. Berarti kalau yang afferent dia ini akan membawa serabut saraf sensorik. Kalau yang motorik berarti dia ini akan keluar melalui ventral, anterior, cornu anterior. Nah, itu yang bagian substansia grisea. Kalau dari substansia alba ini kita bisa bagi menjadi tiga. Ada yang funiculus lateralis, ada yang funiculus posterior, sama ada yang funiculus anterior. Ini kalian perlu hafalkan itu hanyalah traktus-traktus yang penting aja. Ada dua, kan ada yang traktus descendant sama ascendant. Descendant berarti sesuai dengan namanya dia akan menurun. Berarti dari cortex cerebri ke bagian medulus spinalis. Sedangkan kalau yang ascendant berarti dia dari medulus spinalis menuju ke cortex cerebri. Gitu ya. Contoh yang descendant ini. Ini ada suatu traktus yang sering kita kenal. Traktus corticus spinalis lateralis. Kalian udah tahu nggak cara kerjanya gimana? Dari traktus corticus spinalis lateralis, misalnya kita menggerakkan tangan kanan. Karena tangan kanan, dia ini yang akan teraktivasi adalah hemisfer kiri. Dari area Broca 4-5, area motor yang primer, dia ini akan memberikan sinyal turun ke bagian medula oblongata. Dari medula oblongata, dia ini akan berkontralateral atau menyilang melalui decussatio pyramidalis. Ketika sudah di decussatio pyramidalis, dia ini akan turun ke bagian plexus cervicalis untuk menggerakkan tangan. Ini kan sudah ya. Nah, makanya ketika dia sudah sampai di medulus spinalis, dia ini akan bersinaps di sini, corticus spinalis lateralis, dan akan keluar ke plexus spinalis ini sampai ke tangan. Skenario lain di bagian spinothalamic lateralis. Ini yang traktus penting lainnya. Traktus spinothalamic lateralis fungsinya adalah untuk membawakan saraf rangsangan suhu sama rangsangan nyeri. Berarti kalau rangsangan nyeri berarti dia adalah sensorik. Misal kalau tanganmu kebakar pakai api, nah terus kamu kan merasa kesakitan ya. Kesakitan, kamu akan membawakan saraf langsung menuju ke bagian cornu afferent. Dari cornu afferent dia ini akan menuju ke cornu efferent. Kemudian dari cornu afferent dia ini bisa keluar supaya kamu memberikan refleks, atau dia bisa menuju ke bagian traktus spinothalamic lateralis. Terus dia sudah sampai bersinap di traktus spinothalamic lateralis, dia ini akan naik melalui sini. Traktus spinothalamic lateralis menuju ke traktus ascendant. Nah, traktus ascendant itu dia akan menuju ke atas, menuju kembali ke bagian ini yang somatosensorik. Untuk kita bisa menganalisis rasa sakit itu, kita bisa tahu rasa sakit. Terakhir banget. Ini adalah dorsal column medial lemniscus. Dorsal column medial lemniscus ini fungsinya adalah untuk proprioceptif dan getaran. Ya. Artinya apa? Proprioceptif itu apa? Proprioceptif itu adalah suatu kemampuan gimana kalian tahu kalian tuh sedang berada di mana di ruangan dan waktu. Artinya apa? Aku tahu tanganku ini sedang ada di atas dari kakiku. Terus aku juga tahu kalau tanganku ini sekarang ada di atas meja. Itu adalah suatu proprioceptif. Kalau misalnya ini ada, berarti ini kan termasuk ke dalam sensorik ya. Berarti kalau misalnya ini ada kerusakan, berarti ini kalian nggak tahu kalian sedang berada di mana. Ini kita bagi lagi jadi dua. Ada yang fasciculus gracilis sama ada yang fasciculus cuneatus. Fasciculus gracilis ini berfungsi buat menginervasi dari bagian bawah kaki kita. Kalau yang bagian atas digerakkan oleh fasciculus yang cuneatus. Cara ngafalinnya gimana? Gracilis, genital, berarti kan bagian bawah kan? Atau enggak kaki kita? Kaki kita ini kan lebih medial daripada tangan kita ya. Sudah, gracilis itu. Udah.
Oh ya, satu lagi ya. Ini disebut sebagai apa? Bang ini. Kanalis sentralis. Di mana ada jarang cerebral. Oke, udah. Udah ada yang bertanya kan? Paham nggak? Ya. Nervus spinalis ini masuk ke SST yang termasuk ke dalam PIRMA SST stasiun saraf tepi yang coba pertanyaan singkat. Nervus cranialis ini termasuk ke dalam apa? Tepi kan? Kenapa? Karena dia ini keluar dari otak, kecuali nervus cranialis kedua, karena dia ini termasuk ke dalam otak kita. Ingat, dari nervus cranialis kedua dia ini akan bergabung menjadi chiasma opticum. Chiasma opticum ini merupakan perpanjangan dari cerebrum kita. Makanya nervus opticus ini khas, dia termasuk dalam sistem saraf pusat SSP. Jadi karena ini keluar dari spinal, Ini semua tepi. Nervus cranialis yang keluar dari pons, dari medulla oblongata, ini semua tepi. Harus lihat banget. Ada lagi? Ada yang benar-benar spinalis. Ini ada saya. Kalau yang ini masih masuk ke dalam sistem saraf pusatnya, karena dia masih masuk ke dalam medulla spinalis. Tapi apapun yang sudah keluar dari medulla spinalis, kayak spinal nerve ini, nervus spinalis ini termasuk dalam sistem saraf. Paham ya? Oke. Dulu ya. Meja Mikael aja. Ya wis.